Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, dalam sembah sujud kita di hadapan Sakramen Maha Kudus malam ini, mari kita merenungkan tentang sikap murah hati yang adalah sikap ilahi namun sungguh manusiawi. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang yang kita dengar bersama tadi adalah satu-satunya mujizat Yesus yang terdapat dalam keempat Injil. Penggandaan roti adalah tanda keempat yang dicatat Yohanes. Kisah ini meneguhkan bahwa yang ilahi sungguh dialami secara manusiawi. Keilahian Yesus hadir dalam hal-hal yang sangat manusiawi. Dalam kisah penggandaan roti, Yesus tahu apa yang harus diperbuatnya. Ketika Filipus mengatakan mengenai uang 200 dinar, dan Andreas mengajukan 5 roti dan 2 ikan, Yesus menerimanya. Yesus mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan. Makanan yang tidak berarti menjadi sungguh berarti berkat campur tangan ilahi. Mereka yang tidak mengerti dibuat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang membuat yang ilahi sungguh-sungguh manusiawi. Para murid Yesus tidak hanya dibuat kenyang, tetapi juga dilibatkan dalam mengumpulkan sisa makanan. Di hadapan Yesus, yang tersisa menjadi bermakna, yang terbuang menjadi terpandang. Sejak Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengajar para murid untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil, sepele, dan tak berarti. Perhatian Yesus adalah kepedulian ilahi. Kepeduliannya merengkuh seluruh kepeduliannya untuk memperbaharui hati manusia supaya memiliki sikap murah hati. Kisah memberi makan roti juga terjadi pada masa Nabi Elisa. Datanglah seseorang dengan membawa bagi abdi Allah roti buluh, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Kisah Allah menjaga umatnya adalah nyata. Dengan penggandaan roti, Yesus membuat kenyataan itu untuk menyempurnakan iman para muridnya. Yesus menghindar dari cara-cara yang tidak manusiawi. Yesus menghindar dari cara pemaksaan atas dirinya untuk dijadikan raja. Sebab yang ilahi itu sungguh dialami secara manusiawi bila dengan pembaharuan budi. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, berkat baptisan kita dilibatkan dalam keilahian Yesus.
Kita dipanggil untuk mewartakan keilahian Yesus yang telah tercurah dalam hati kita. Kita diutus untuk mewujudkan kepedulian Yesus dalam kehidupan kita. Kepedulian Yesus tampak dalam hal yang sungguh nyata secara manusiawi. Bukan hanya tertarik pada pemberian daripada pemberi. Bukan hanya tertarik pada roti, tetapi pada Yesus, Sang Pemberi roti. Jangan sampai kita berhenti pada pemberian dan melupakan Sang Pemberi. Ketertarikan hanya pada pemberian menimbulkan cara-cara yang tidak manusiawi seperti pemaksaan, berebut kuasa, ujaran tak beretika, dan persaingan tidak sehat adalah contoh-contoh mentalitas pemaksaan. Sebaliknya, keterpikatan pada Sang Pemberi membuat kita mampu merawat yang ilahi tampil secara manusiawi. Yesus melibatkan para murid-Nya, tidak menunggu sampai mereka sempurna. Yesus berkarya melalui ketidakmengertian para murid. Yesus mengajar para murid-Nya melalui kesalahpahaman terhadap dirinya. Ia tidak memilih orang yang kuat atau yang merasa diri kuat. Ia memilih orang yang lemah supaya ia dapat menyatakan kuasanya melalui kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu ia memberi kita tugas yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, karena melalui kita ia ingin menyatakan keilahiannya. Ia ingin menyatakan kemanusiaannya melalui sikap murah hati yang harus kita hidupi. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, bantuan kecil untuk yang membutuhkan, duduk bersama dengan teman yang berduka, sapaan sederhana untuk orang yang menderita, tepukan tulus untuk anak yang terluka adalah serpihan-serpihan kuasa ilahi yang sungguh manusiawi. Bersyukur atas kuasa ilahi boleh kita wujudkan melalui kelemahan dan kekecilan kita. Maka kita bersama saat ini diundang. Mari kita meneladan sikap kemurah hatian Allah. Itulah sikap yang ilahi, namun sungguh-sungguh manusiawi yang harus kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita hening sejenak. Mari kita bangun niat agar kita boleh bersikap murah hati, menunjukkan yang ilahi melalui tindakan-tindakan manusiawi kita untuk meringankan beban derita saudari-saudara kita. Kita hening sejenak.